يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para masyayikh, para kiai yang terhormat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Haji Mukrani ABMA, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fatani, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur. Ini sesepuh kita, umur boleh panjang, umur boleh banyak, ya. Penampilan yang penting, ya. Kita doain mudah-mudahan Kiai Fatani panjang umur, sehat walafiat, bisa ngajar Quran terus-terusan, ya. Al-Mukarram Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zahari MA, Al-Ustaz Al-Fadil Muslim, Al-Ustaz Al-Fadil Muslih, ya, Muslih Abdus Samad. Juga ada Pak RW saya yang setia menemani, ya. Juga perwakilan dari Lurah yang terhormat Bapak Ali, Pak Meli. Ya Allah, senang banget saya kalau udah ngelihat ada utusan dari kelurahan, udah senang banget, Bu. Ya, betul kan ya Ustaz Mukran ya? Kenapa? Biasanya suka bawa tentengan. Ya, alhamdulillah, ya, semuanya ini yang datang. Saya berterima kasih sekali bisa bersilaturahmi. Saya teringat kembali ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang buat sholat jenazah. Nabi suatu saat diundang buat sholat jenazah karena beliau gemar untuk mendoakan. Sholatlah bersama jamaahnya, sholatlah Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya. Setelah sholat usai, Rasulullah pun bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Hallahu atfal, wahai sahabat aku, ini jenazah punya anak gak? Karena yang wafat itu bapak-bapak." "Punya ya Rasulullah." "Wa hal taraka lahum mal?" Kalau memang dia punya anak, ini jenazah ninggalin duit gak? Tuh, yang ditanya oleh baginda Rasulullah, ini yang wafat bapak-bapak, ninggalin anak, jumlahnya banyak. Maka yang ditanya oleh baginda Rasulullah, ini jenazah ninggalin warisan atau kagak? Dijawab sama sahabatnya, "Tidak ya Rasulullah, sebelum dia wafat, dia meninggalkan pesan, seluruh hartanya dia sumbangkan untuk kemaslahatan umum fi sabilillah." Memerah muka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum wafat, semua hartanya dikasih, diinfakkan. Merah muka baginda Rasulullah itu merah.
Apa kemudian yang diucapkan? Andaikan kalian beritahu ke aku duluan sebelum aku sholat, bahwasanya warisannya diberikan seluruhnya untuk diinfakkan tanpa ditinggalkan kepada anak-anaknya yang yatim, aku tidak akan pernah nyolatin orang ini. Artinya bagaimana? Rasulullah sangat memikirkan ketika seseorang itu wafat, anaknya siapa yang ngurus. Rasulullah memikirkan warisan anak yatim itu ada atau enggak. Yang sudah lewat. Tapi anak yatim harus sangat diperhatikan. Makanya saya bersyukur ya ketika Ustadz Bukran bilang ada kotak di Masjid Al-Ikhlas, dan saya lihat itu kotak khusus anak yatim. Karena kenapa? Orang yang menyantuni anak yatim, orang yang rutin menyantuni anak yatim, sedekah 1.000, seminggu 1.000, sehari 1.000. Orang yang rajin dan rutin ini nanti di akhirat akan dekat dengan Rasulullah layaknya dekat telunjuk dengan jari manis. Nanti dilihat Ustadz Mukran ya, andaikan dibuka setiap minggu ini untuk yatim penuh atau kagak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah peristiwa yang diabadikan ketika Rasulullah berada dalam Masjid Nabawi, ketika Rasulullah sedang duduk dan berpikir bersama sahabat-sahabatnya. Datanglah seorang anak muda, tergopoh-gopoh masuk ke Masjid Nabawi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Siapa gerangan Anda? Ya Rasulullah, aku mengadu. Ada apa gerangan? Aku sedang membuat pagar di rumah. Batas antar rumah dengan rumah di kota Madinah itu ada batasnya. Terus ada apa dengan batas rumahmu? Begitu aku bikin pagar, baru mau nyambung ke depan, di tengah itu ada pohon kurma. Pohon kurma punya siapa? Punya tetangga. Terus apa yang kamu mau? Ya Rasulullah, aku udah bilang yang sama punya kurma, tolong dong kurmanya digeser. Tolong dong berikan kurmanya itu buat aku, supaya nanti aku tebang, aku bikin pagar pembatas rumah saya dengan rumah tetangga. Mau nggak dia ngasih? Kagak mau ya Rasulullah. Terus aku mengadu kepada engkau ya Rasulullah, aku ini anak yatim. Jadi yang dijadikan perhatian oleh Rasulullah ada posisinya selaku anak yatim. Pohon korma boleh milik tetangga, tapi tetangga harus punya perhatian terhadap tetangganya yang statusnya anak yatim. Rasulullah bilang, panggil dia. Dipanggil. Pengen negosiasi, bikin pagar supaya lempeng dan lurus, cuman kebentur sama pohon tetangga. Begitu datang, namanya Abu Lubabah. Namanya Abu Lubabah. Wahai Abu Lubabah, iya ya Rasulullah, itu benar pohon korma kamu? Iya ya Rasulullah. Tolong dong, kamu ikhlasin aja. Dia ini lagi bikin pembatas rumah. Dia lagi bikin batas rumah. Yatim lagi. Rasulullah mengakui itu korma memang punya dia, cuman pengen, tolong deh sedekah gitu loh. Ya, korbanin satu pohon buat tetangga, apalagi dia anak yatim. Kagak mau ya Rasulullah. Nggak mau. Ya udah deh, sekarang begini, kalau nggak mau sedekah, ganti berapa duit saya yang bayar. Rasulullah pengen beli itu pohon korma, pengen dibeli oleh Rasulullah. Nggak mau ya Rasulullah. Dua-duanya kagak mau. Disuruh sedekah kagak mau, pohon kormanya dibeli oleh Nabi kagak mau. Padahal Nabi bilang, andaikan wahai Abu Lubabah, andaikan engkau tahu, engkau bersedekah satu pohon korma aja nih buat anak yatim, engkau akan mendapatkan nanti di surga idkun minan nakhl. Engkau akan mendapatkan puluhan dari pohon korma, tapi nanti di akhirat. Jadi satu pohon korma diganti dengan sekian pohon korma nanti di akhirat. Kagak mau juga. Jadi ada tawaran dari Rasulullah berupa tawaran yang gaib, yang
entah nanti ketika diberikannya. Mendengar itu sahabat Abu Dahdah, ya Rasulullah, iya ada apa? Ini datang orang lagi sahabat, kalau aku yang beli, kira-kira aku dapat nggak hormat di sorga? Karena tertarik gitu loh, ya, tawaran janji dari baginda Rasulullah terkait kalau ngasih sedekah satu maka dibalas dengan sekian, jumlahnya banyak. Kata Nabi, ya maulah, boleh, silakan. Kalau kamu bersedekah silakan. Akhirnya didatangi itu Abu Lubabah. Abu Lubabah sini, katanya. Ini Abu Dahdah juragan, bosnya kebun kurma di kota Madinah. Sini, ya. Engkau tahu aku siapa? Abu Lubabah dipanggil. Iya, aku tahu Abu Dahdah. Engkau tahu berapa banyak aku kebun punya? Kebun kurma? Iya. Engkau tahu kualitas kebun kurmaku? Iya. Di satu kebun yang aku punya, di dalamnya itu ribuan pohon kurma. Di dalamnya ada rumah bagaikan istana. Di dalamnya ada sumur yang airnya sangat jernih. Dan di dalamnya banyak tiang-tiang dan tembok-tembok sebagai hiasan. Sekarang aku tantang engkau, jual itu satu pohon kurma, aku ganti dengan satu kebun yang isinya istana, rumah, dan sumur air yang bersih. Oh, orang si Abu Lubabah bukan main matanya berbinar, senangnya minta ampun. Satu korma diganti dengan satu kebun, nggak pakai mikir lagi, mau. Akhirnya dikasih selesai. Kemudian berselang kemudian perang Uhud, itu Abu Dahdah syahid dalam perang Uhud. Akhirnya ketika berada di hadapannya Rasulullah dan dia sudah wafat, Rasulullah kemudian bersabda di hadapan teman-temannya, kam min 'idki nakhlin mu'allaqatun fil jannah libni Dahdah. Aku lihat saat ini setelah dia wafat Ibnu Dahdah, akibat karena dia sedekah terhadap fakir miskin. Sedekahnya bukan tanggung-tanggung, bukan cuma satu pohon, satu kebun. Aku lihat saat ini ribuan pohon kurma, ya, itu menggantung buahnya itu di jasadnya dari Ibnu Dahdah, Abi Dahdah. Aku lihat saat itu, ya. Karena kenapa? Dia mencoba dan tidak pernah menawar sedekah yang dia keluarkan, tidak pernah mikir berapa yang dia keluarkan. Lain sama kita, Bu, ya, kalau lagi tromol lewat, buka dompet, begitu dompet dibuka, dicariin, ada yang merah, ada yang abu-abu, ada yang biru. Ketika ada yang merah 100.000, ketika ada yang biru 50.000, dan ketika ada yang abu-abu 2.000 perak. Kira-kira yang banyak ngeluarin yang mana? Ya, inilah ya bedanya kita. Karena kenapa? Keimanan terhadap hal yang gaib nanti di akhirat, gitu ya. Ala kulli hal, saya tutup. Ya, sebenarnya santunan anak yatim ini adalah amalan yang terus menerus berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah suatu saat ketika Hamzah bin Abdul Muttalib wafat di perang Uhud, dia punya anak namanya Fatimah. Begitu tahu wafat bapaknya Sayyidina Hamzah, itu ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid, kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib, sama Siti Fatimah, 4 orang berebut narik anaknya Sayyidina Hamzah yang wafat di perang. Sama saya aja, saya lebih enak, ya, rumah saya bagus, ya, makanan saya enak. Kemudian Fatimah bilang begitu, yang lainnya Zaid bilang sama saya aja, saya duitnya banyak, pokoknya tenang, jajannya oke. Ya, kemudian ditarik lagi sama Ja'far bin Abi Thalib, pokoknya sama saya. Berebut ngasuh anak yatim. Karena kenapa? Yaitu karena Rasulullah katakan sesungguhnya orang yang menyantuni dan mengasihi anak yatim nanti di surga akan sama dekat dengan aku.
Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Kamil punya Ibnu Adi, ya, ketika sebuah hadis yang dianggap sebagai hadis kursi, ya malaikati, ya, jadi sebelum Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, idza bakal yatimu ihtazza 'arsyur rahman. Jika seorang anak yatim menangis lantaran karena dizalimi, ketahuilah sesungguhnya singgasana Allah itu bergoyang. Ketika seorang anak yatim dizalimi, ketahuilah sesungguhnya singgasana Allah itu bergoyang. Kemudian Allah pun berkata kepada malaikat, ya malaikati, man abka hadha al-yatima ghayyabtu abahu fit turab. Wahai malaikat, siapa gerangan? Cari tahu tuh siapa yang suka nangisin anak yatim dan ngezalimin. Anta alam ya Rabbuna. Kata malaikat, engkau yang lebih tahu ya Allah. Ishhadu, engkau saksikan wahai para malaikat, innahu man askana al-yatima wa ardahu saufa urdihi fil jannah. Kasih tahu itu nanti Pak manusia itu, barang siapa yang memberikan kelapangan kepada anak yatim, barang siapa yang memberikan keredaan anak yatim, nanti di akhirat seluruh keredaan akan aku berikan kepadanya. Mudah-mudahan ya di setiap Muharram ini, dan bukan hanya di setiap Muharram, mumpung tromol di Masjid Al-Ikhlas masih ada buat yatim, sempatkan untuk bersedekah dan berinfak untuk anak yatim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.